tampil menjadi terang, dan kita tampil menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, jadi berkat, berdampak bagi lingkungan, bagi masyarakat di sekitar kita, bagi dunia, untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, siapapun engkau di kesempatan ini, mari kita mau menerima kebenaran firman Tuhan yang dapat memerdekakan kita dari segala hal apapun yang mengikat kita, yang membelenggu kita, yang membatasi kita, sehingga kita tidak melihat cahaya terang yang Tuhan taruh dalam hidup kita dapat menerangi orang-orang di sekitar kegelapan dunia ini, untuk supaya mereka bisa melihat sorga dan Kristus hidup dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat pertama berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah menjadi teranglah. Saudara yang diberkati Tuhan, ada satu janji yang Tuhan taruh di ayat ini, bukan hanya bagi kaum Israel se-Yehuda, tapi bagi saya dan saudara yang adalah umat-umat pilihan Allah, umat-umat tebusan Allah. Dikatakan bahwa kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Bahkan janji firman Tuhan juga dalam perjanjian baru, saudara, dikatakan bahwa Tuhan akan menganugerahkan kita dan memberikan kita kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Dan saudara yang diberkati Tuhan, bicara tentang kemuliaan Tuhan adalah sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang luar biasa, tidak bisa digambarkan oleh logika kita. Dalam keadaan atau dalam konteks apapun, kemuliaan Tuhan bisa jadi dalam diri kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, untuk kita mengalami namanya kemuliaan Tuhan, ada hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat dalam konteks ayat ini dikatakan bahwa bangkitlah menjadi teranglah. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi terang yang punya fungsi. Bukan hanya dikatakan kita sebagai terang, tapi kita menjadi terang. Kita menerangi, memancarkan terang. Kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar, kepada lingkungan di mana kita berada. Mulai dari rumah tangga kita, saudara, kita menjadi terang. Tetapi bagaimana kita berkata, bagaimana mungkin kita bisa menjadi terang? Ada banyak kegagalan, ada banyak keputusasaan, ada banyak hal yang mungkin kita alami sampai merasa bahwa kita gak percaya diri. Kita merasa bahwa ada beban yang menindih kita, saudara, sehingga kita merasa bahwa ada banyak ketidakmungkinan terjadi dalam diri kita untuk tidak menjadi terang. Saudara yang diberkati Tuhan, bicara tentang kegagalan, bicara tentang bagaimana hidup kita yang sepertinya tidak ada harapan. Saudara, itu menjadi pengalaman banyak orang, saudara yang dikasihi Tuhan. Termasuk di dalam Alkitab, saudara, mencatat ada banyak tokoh-tokoh rohani yang juga mengalami hal yang sama. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus menjadi terang dan kita menikmati kemuliaan Tuhan. Faktor utama yang harus kita lakukan adalah bangkitlah. Satu contoh dalam firman Tuhan, saudara, kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Dikatakan begini, saudara, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Ayat ini menunjukkan tentang bagaimana seorang Petrus mengalami kegagalan. Alkitab mencatat, saudara, Petrus yang adalah murid yang dekat dengan Tuhan, tapi pada akhirnya menyangkal Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, suatu hal yang sangat ironi, karena sekian waktu dia bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, dan sangat mengenal siapakah Yesus itu. Tetapi pada akhirnya, saudara, oleh karena ancaman, oleh karena tekanan, oleh karena hal-hal, saudara, yang terjadi di sekitarnya dia, akhirnya dia bisa menyangkal Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, siapa Petrus akhirnya menyangkal Yesus? Bukankah kita juga, saudara, memiliki peluang yang besar untuk menjadi seperti Petrus? Kita bisa gagal, kita bisa menjadi orang yang kalah, saudara. Tetapi satu hal Alkitab mau ajarkan kepada kita, satu hal yang Allah mau kita terus lakukan adalah ketika kita mengalami kegagalan,
kegagalan, ketika kita mengalami kekalahan, ketika kita mengalami kejatuhan, satu hal yang harus kita lakukan, bangkitlah. Bangkitlah. Bangkit dari apa, saudara? Bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari rasa malu, bangkit dari hal-hal yang meninggi kita, membatasi kita, saudara. Untuk apa? Kita melihat ada terobosan, ada kemenangan di dalam Tuhan, ada pemulihan di dalam Tuhan, dan di situ kita melihat hidup kita dipakai Tuhan. Untuk apa? Jadi terang. Haleluya. Ketika kita menjadi terang di Tuhan, maka kemuliaan Tuhan semakin nyata, semakin melimpah dalam kehidupan kita. Saudara diberkati Tuhan, saya dan saudara adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang bernilai, orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki kita kalah, gagal. Tuhan tidak pernah menghendaki kita, apalagi saudara, mengalami kebinasaan. Sebab itu berita baik hari ini, saudara, mari dalam keadaan apapun, saudara, bangkitlah. Sadari hidup kita ada di dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang indah, dan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi terang. Tuhan mau hidup kita menjadi terang, menerangi lingkungan di sekitar dunia yang penuh dengan kegelapan. Dengan mulut kita, dengan hidup kita, untuk kita boleh mempermuliakan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan tunda waktu lagi. Saya dan saudara kiranya menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kita untuk jadi berkat dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bawa banyak jiwa, bersaksi, membawa kehebatan Tuhan untuk dialami oleh orang lain di sekitar kita. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang dicintai dan adalah orang-orang yang punya tujuan Tuhan yang indah untuk dijadikan berkat. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.